Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar fikih. Tentang apakah yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bab berani berkhitan, ya. Apakah kalian tahu bahwa Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan? Ya, dapat dilihat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, At-tuhuru syatrul iman. Artinya, bersuci adalah separuh dari iman. Betapa pentingnya kebersihan sampai diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebersihan itu adalah separuh dari iman. Yang akan kita pelajari kali ini adalah khitan. Kapan khitan itu mulai ada? Bagaimana sejarah adanya khitan? Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihis salam. Kisah Nabi Ibrahim ini diriwayatkan dalam sebuah hadis juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahtatana Ibrahimu alaihi salamu wa huwa benu samanina sannata bil qadumi. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Seperti juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Seperti yang telah dicontohkan tadi dalam suatu hadis Rasulullah dijelaskan dalam Al-Quran. Dengan demikian, melaksanakan khitan adalah salah satu bentuk tunduknya kita terhadap Allah, serta melestarikan syariat Nabi Ibrahim alaihis salam. Khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke pembahasan pengertian khitan. Apa itu khitan? Secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana, yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah adalah membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar lebih bersih dari kotoran dan suci dari najis. Ya, tujuannya agar suci dan bersih dari najis. Dalam menghitan disunatkan memotong hingga pangkal kuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Jadi khitan itu adalah membuka atau memotong kulit
kuluf. Agar apa? Agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya, ya. Apakah manfaat dari khitan itu? Hikmahnya apa? Yang pertama, dari segi kebersihannya. Ibadah yang membantu menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya? Apa hubungannya kita khitan dengan kebersihan badan? Ya, karena kita sudah tahu tadi, khitan itu memotong kuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Dan setelah diteliti oleh medis itu diteliti dokter-dokter, ternyata seorang laki-laki yang belum berkhitan, jika buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal kalau yang kita ketahui bahwa syarat sholat itu adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya apa? Artinya jika seorang laki-laki yang belum khitan melakukan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tadi saat buang air kecil masih ada sedikit air seni yang tertinggal. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Yang kedua, dilihat dari tujuan medis, dilihat dari kesehatannya. Apa manfaatnya? Kalau menurut dokter, kuluf yang tidak dipotong itu akan menjadi sarang kuman. Kenapa jadi sarang kuman? Ya tadi, karena saat buang air kecil masih ada sedikit air seni yang tertinggal. Lama-lama akan menimbulkan kuman. Maka jika terus-menerus seperti itu bisa menimbulkan infeksi atau peradangan. Yang lebih menakutkan lagi dapat menyebabkan kanker karena tidak bersih. Makanya sebagai seorang muslim kita tidak boleh ragu-ragu untuk melaksanakan khitan, utamanya untuk menaati perintah Allah, serta bagi kita untuk menjaga kesehatan badan. Apakah khitan itu hanya untuk laki-laki? Tidak, khitan itu juga untuk perempuan. Untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan dilaksanakannya bagaimana caranya? Memotong sedikit daging yang berada di atas faroj. Bentuknya seperti cengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya, tanpa menghilangkan semuanya. Kalau untuk laki-laki tadi tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan, menjaga dari najis. Untuk perempuan apa? Tujuan khitan perempuan adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan, ya. Setelah kita tahu apa tujuan dan manfaat khitan, sekarang hukum pelaksanaan khitan. Apa sih hukumnya khitan itu? Hukum khitan bagi laki-laki muslim adalah wajib. Sementara khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh ulama. Ulama berpendapat, ada yang mengatakan perempuan itu wajib, ada yang berpendapat lagi bahwa khitan bagi perempuan adalah hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu hamsun, al-khitanu wal istihdadu wa tanful ibti wa qassus syaribi wa taqlimul adfari. Fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan,
Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. 4, memotong kumis. 5, memotong kuku. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari. Yang menjelaskan apa? Bahwa fitrah manusia itu 1, khitan. 2, mencukur bulu kemaluan. 3, mencabut bulu ketiak. 4, memotong kumis. 5, memotong kuku. Jadi, berhubungan dengan hadis di atas, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah untuk melaksanakan syariat khitan, karena khitan itu adalah sunnah dari Rasulullah yang bernilai ibadah di sisi Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang usia. Kapan sih melakukan khitan itu? Apakah nanti kalau sudah SMP, apakah nanti kalau sudah kelas 6 atau kelas 1 juga sudah boleh? Sebagaimana sudah dibahas tadi di awal, ya, khitan sangat berpengaruh dalam keabsahan sholat. Maka khitan itu wajib dilakukan ketika seorang laki-laki sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Kapan itu? Saat laki-laki itu sudah balik. Secara syariat tidak ditentukan usia untuk melaksanakan khitan. Namun karena pertimbangan balik itu, maka ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu. Yang pertama waktu mustahab, yang kedua waktu wajib khitan. Kapan itu? Waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum balik. Ada ulama yang berpendapat jika khitan sunnah itu dilaksanakan usia 7 tahun. Namun ada yang berpendapat bahwa usia berapapun untuk khitan itu baik. Yang kedua, waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan yaitu saat anak balik, karena saat balik anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, anak yang sudah balik tadi harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Ya, yang terakhir adalah hikmahnya apa? Hikmah itu apa yang akan kita peroleh? Apa yang kita dapatkan jika sudah berkhitan? Apa nanti hikmahnya? Hikmah saat berkhitan yaitu yang pertama sebagai bukti ketaatan terhadap Allah. Yang kedua sebagai ciri bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Dan yang kelima, menjadi ciri muslim yang baik. Sudah paham anak-anak? Bulia akan mengulang 1 kali lagi, diulas dari awal sampai akhir. Khitan, apa itu khitan? Khitan adalah membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang bertujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Apa hukum khitan? Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Sementara bagi wanita atau bagi perempuan adalah kemuliaan. Kapan usia kita bisa melaksanakan khitan? Dibagi berapa tadi? 2.
Yang pertama waktu mustahab atau sebelum balik. Yang kedua waktu wajib saat anak laki-laki itu sudah balik. Yang terakhir hikmahnya apa? Hikmahnya adalah sebagai bukti ketaatan terhadap Allah dan sebagai ciri bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestari syariat Nabi Ibrahim alaihis salam, serta kita bisa menjaga kebersihan dan kesucian badan serta mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Iya, betul. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Guru, setelah kalian membaca buku, maka tugasnya adalah mengerjakan latihan soal halaman 10 sampai halaman 12. Nanti dikerjakan di buku sendiri. Untuk pelajaran agama, anak-anak menggunakan buku sendiri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.